Allah, luar biasa. Pondok pesantren semuanya berjalan lancar ya. Alhamdulillah, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah menjadi tekad para santri untuk bisa bangkit. Masya Allah. Di tengah situasi yang sesungguhnya hiruk pikuk politik yang luar biasa ini, ekonomi tetap jalan. Subhanallah, mugi-mugi bangsa Indonesia ini bisa keluar. Amin. Dan bisa menjadi bangsa yang selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kulluhum ajma'ini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini momentum Isra Mi'raj. Ada dua peristiwa penting yang membuat kita ini harus paham bahwa Allah menurunkan surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi dimi'rajkan sama Allah. Saya sebelum menjelaskan tentang kata per kata dalam kalimat yang tadi saya sampaikan, Allah itu menghibur Muhammad. Masya Allah, dihibur ini Nabi kita. Perjuangan Nabi begitu luar biasa menghadapi tantangan besar. Yang sungguhnya tantangan itu membuat Rasul makin kuat. Tetapi tetap manusia, meskipun kuat tapi ada rasa ketakutan dan kesedihan. Masya Allah, manusiawi ini itu manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat itu ya pasti gak ada ketakutan dan kerisauan dalam hidup, itu gak ada wong malaikat. Masya Allah. Sepanjang itu manusia, Nabi itu juga punya itu. Tetapi kalau Muhammad itu Nabi yang terpilih dan diciptakan oleh Allah sangat-sangat spesial, tentu Nabi dijaga oleh Allah. Bayangkan dua orang hebat meninggalkan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu meninggal. Orang yang pertama kali menjaga Nabi. Masya Allah. Di saat kaum kafir Quraisy itu mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama kali membantu, yang pertama kali menjaga itu adalah Abu Thalib. Meskipun beliau di akhir hidupnya belum mu'alaf, belum masuk Islam, belum asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Paman Nabi itu. Paman Nabi, Abu Thalib. Sesungguhnya paman yang begitu luar biasa cinta kepada ponakannya, ya kan? Melebihi cintanya kepada anak-anak sendiri. Masya Allah. Itu luar biasa diukir dalam sejarah. Kecintaan Muhammad, kecintaan Abu Thalib terhadap Muhammad, sebaliknya itu kecintaan yang tidak akan pernah terpisahkan sepanjang hidup itu menyatu. Ketika hidup itu dipisahkan oleh Tuhan, itu luar biasa. Kemudian ada istri beliau yang sangat dicintai Nabi, Khadijatul Kubra. Masya Allah. Seorang istri yang salihah, yang begitu patuh, yang begitu luar biasa hebat mendampingi Nabi di saat suka dan duka.
Tidak hanya badannya diserahkan Nabi untuk perjuangan agama Allah, tetapi harta bendanya pun diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa itu. Istri hebat meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi meratapi dengan kesedihan. Kemudian Allah utus malaikat untuk turun dari langit, menghampiri. Ada hikmah yang sangat luar biasa dari ayat itu. Kalimat subhanallah itu diawali dengan ungkapan yang membuat ketakjuban yang luar biasa. Jadi kalau ada peristiwa takjub, peristiwa yang di luar akal kemampuan manusia, atau peristiwa aneh, atau peristiwa apapun di luar nalar kemanusiaan, itu Allah gunakan kalimat subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Asra itu diperjalankan. Kalimat asra itu bukan Muhammad yang jalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian menuju ke Sidratul Muntaha, bukan. Tapi Muhammad diperjalankan oleh Allah, dikawal sama malaikat Allah. Masya Allah. Hanya semalam membutuhkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian sampai tembus ke Sidratul Muntaha hanya pada waktu malam, semalam. Masya Allah. Artinya apa? Ini kekuatan Allah yang begitu luar biasa. Dalam hidup itu jangan hanya menggunakan akal. Jangan menggunakan akal. Orang kalau hidup menggunakan akal pasti belum sempurna. Allahu Akbar. Tetapi kalau orang itu di samping akal ada kekuatan energi ilahiyah yang begitu rupa harus kita yakini. Sesungguhnya yang namanya energi Tuhan itulah yang harus kita yakini. Itu kekuatan di luar akal, kekuatannya Allah. Masya Allah. Makanya nyambut gawe ojo hitung-hitungan matematika. Nyambut gawe tok urusan dagang. Ya nggak iso pakai ukuran matematika tok, tapi harus pakai matematikanya Allah. Nyambut gawe yo profesional, disiplin, manajemen bagus itu harus. Tetapi jangan lupa ada matematika Allah yang harus diletakkan di situ. Apa itu berdoa? Apa itu selalu banyak tirakat. Kemudian apa itu matematikanya Allah, kita bisa banyak berbagi dengan kaum sesama. Itu matematikanya Allah. Orang yang kalau sudah meyakini dengan sepenuh hati matematikanya Allah seperti yang tadi saya sampaikan, insya Allah kita ini akan diperjalankan oleh Allah. Masya Allah. Usaha itu bukan hanya kita yang menggerakkan, tapi malaikat-malaikat Allah yang menggerakkan usaha kita. Loh, iku lo bro kuncine bro. Pasti dibantu oleh Allah. Pasti dibantu sama Allah. Bonta sampean yakin di dalam niku meyakini. Kalimat asra itu menjadi sebuah renungan kita, introspeksi kita, agar kita semakin yakin bahwa yang namanya usaha itu jangan menggunakan akal, matematika manusia 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi harus juga meletakkan matematikanya Allah di dalam kehidupan kita. Usaha kita, pasti usaha itu dijaga oleh Allah. Kalau mendidik anak, pasti anak itu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Kalau derajat, pangkat, kedudukan,
ikhtiar lahir dipenuhi, ikhtiar batin dipenuhi, yakin derajat, pangkat, kedudukan akan dilindungi oleh Allah. Malaikat niku asra memperjalankan, bukan melaku dewe Kanjeng Nabi, dituntun bareng-bareng be malaikat. Sampai nyambut gawe dodolan kopi, ya dituntun sama malaikat Allah. Nek dodolan banyu dituntun sama malaikat Allah. Nek nyambut gawe apapun dituntun sama Gusti Allah. Nek sampean ngurusi keluarga dituntun urusane keluarga kalian. Masya Allah. Yakin. Nek wis kaya ngoten, Pak. Tidak akan mungkin kita tersesat dalam kehidupan. Allahu Akbar. Tidak akan mungkin kita terperosok ketika menjalani kehidupan yang sesungguhnya sangat sulit dan ruwet seperti ini. Iya. Wa junudus samawati wal ard. Tentaranya Allah itu yang turun. Masya Allah. Nek wis tentarane Gusti Allah mudun. Sesuatu yang sulit itu jadi mudah. Sesuatu yang menurut akal manusia tidak mampu, kalau sudah Allah kun fayakun mampu ya mampu. Nek Gusti Allah mengendaki menang, ya pasti Allah akan memenangkan wong itu kehendak irodatai Gusti Allah. Ya Allah. Menungso gak oleh sombong, tapi yang berhak sombong itu hanya Allah. Manusia hanya ikhtiar, tetapi keberhasilan itu mutlak milik Allah. Manusia hanya bisa berusaha maksimal, tetapi saat usaha maksimal itu, tolong letakkan di dalamnya itu bingkai-bingkai ilahiyah, nur yang akan memancarkan dalam bingkaian itu. Pun insyaallah baru setunggal. Nomor loro lailam. Kalimat lailam itu maknanya besar. Jadi kenapa Isra Mi'raj itu gak diperjalankan Allah pada siang hari, tidak? Kok pada malam hari? Pada malam hari. Orang-orang hebat itu adalah orang yang selalu memanfaatkan malam secara optimal untuk merenungkan diri, bersahabat dengan Allah. Orang-orang yang hebat itu adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu malam untuk berkontemplasi, merenungkan diri kepada Allah. Orang-orang yang hebat itu adalah orang yang memanfaatkan waktu malam itu sujud, menangis, munajat di hadapan Allah. Pagi, siang, sore bekerja keras, malamnya menggelar sajadah, sujud, meneteskan air mata, memohon ampun kepada Allah, memohon ridhonya Allah. Masya Allah. Malam digunakan secara maksimal untuk bisa meletakkan diri kita ini dalam posisi yang proporsional. Apa itu proporsional? Zakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi bersih, mantun ngoten, alim, pasti ono hikmah yang dipancarkan Allah di dalamnya. Allah. Itu yakin. Sampean tingali peristiwa penting dalam catatan sejarah Islam itu selalu dimulai malam hari. Apapun itu ya. Apapun. Pasti malam. Lailatul Qadar niku awan apa pun? Ya malam. Malam ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kaono Lailatul Qadar mudun awan iki kaon. Nah hari Qadar mboten wonten. Kaon. Karena Allah itu sudah membuat pagi, siang, sore, malam itu sudah diciptakan dan direncanakan Allah. Sedemikian rupa rencana Allah ya harus kita tangkap sesuai dengan apa yang direncanakan Allah. Masya Allah. Harus kita gali makna di dalamnya. Harus kita ambil mutiara di balik Allah merencanakan itu. Nabi Musa saat ketemu dengan Allah. Musa itu nabi yang paling kobareng. Bayangkan saat
Beliau berdakwah jemaahnya itu kurang lebih nggak sampai 20 orang. Nggak sampai 20 orang, sisanya bangkang kabeh. Masya Allah. Beliau sempat pesimis, lalu matur kepada Allah, ya Allah, saya sudah berdakwah seperti ini. Saya hanya minta perlindunganmu ya Allah. Kalau engkau ini Tuhan saya, tampakkan wujud aslimu di hadapan saya. Tunjukkan kehendak dan kudrahmu di hadapan saya. Tunjukkan kekuasaanmu di hadapan saya. Lo jenenge Musa, jare Gusti Allah beres. Iya. Malah aku nang gone gunung Tur Sinai. Di sana Allah Iya. bertemu dengan Musa dalam bentuk wujud aslinya. Sebelum bertemu dengan wujud aslinya, begitu ndelok langsung semaput 40 dina 40 bengi gatangi Musa. Semaputnya 40 hari. 40 hari. Masya Allah. Itu artinya apa? Bahwa malam itu punya kekuatan dan energitas yang luar biasa. Kalau kekuatan dan energitas itu kita gali, sesungguhnya itu akan memancarkan nur yang membuat mata hati kita makin tajam. Masya Allah. Pikiran kita makin cerdas. Dan perilaku kita insya Allah terbimbing. Dan insya Allah hidup kita ini akan diselamatkan oleh Allah. Allahu Akbar. Itulah hilang. Coba kita lihat Nabi Nuh saat keluar dari krisis badai lautan yang begitu luar biasa menghantam bumi ini, banjir, ya kan? Dunia tenggelam. Sesungguhnya dunia ini sudah dibentuk 2 kali sama Allah. Sudah 2 kali ini ya. Yang pertama sudah habis manusia itu, habis. Jadi dunia yang kita tempati ini adalah dunia baru. Dunia baru pasca Nabi Nuh. Oh, Yang sebelumnya wis matek kabeh. Manusianya semuanya matek kabeh. Jadi pasca Nabi Nuh yang kita hidup sampai sekarang ini adalah generasi dunia baru. Sesungguhnya Allah ketika dirintihi sama Nabi Nuh itu pada saat malam hari. Apa itu? Musa, engkau harus buat kapal. Lu Musa itu nggawe kapal itu bengi. Nabi Nuh. Oh sorry, Nabi sinten niku Nabi Nuh. Nabi Nuh niku Malam. kapal malam hari. Masya Allah. Malam hari. Karena malam hari beliau manfaatkan untuk membuat kapal di atas gunung. Di atas gunung. Loh itu nek wong imane kuat ya percaya wong Nabi Nuh itu nabi yang dipilih sama Allah. Masya Allah. Tapi orang yang tidak percaya Nabi Nuh ya selalu mengatakan oh gendeng Nuh. Tidak hanya orang lain, anak dan istrinya saja mengatakan gila. Bapak saya, suami saya. Makanya kehidupan ini ya seperti itu. Kadang ana wong jodohan, anak gak nurut mbek wong lanang. Bojo gak nurut mbek wong lanang ya. Sebaliknya. Itu biasa digambarkan dalam kehidupan Nabi Nuh. Masya Jangankan Nabi Nuh, kita ini bukan nabi, kita belajar untuk berumah tangga. Subhanallah. Itu Nabi Nuh. Anaknya yang mursal, istrinya yang bangkang. Sampai diajak berkali-kali, kalau sudah takdirnya Allah ya sudah lepas dalam keadaan kekufuran. Masya Allah. Mati dalam keadaan belum membawa keimanan. Padahal keluarga Nabi. Nabi. Bayangkan. Masya Allah. Kita ini kan gak ono potongan nabi ya. Wis pokoke diamanahi sama Gusti Allah anak ya wis dididik sing apik. Nek gak nurut ya wis. Diamanahi bojo ya dididik, nek gak nurut ya wis. Lah wis ngoten mawon. Ngapain dipikirin hidup? Nabi Nuh seperti itu. Nabi Ismail juga sama. Bahkan bapaknya itu mengatakan Ismail ganti niku lawangmu. Loh ya kan, lawang itu kan personifikasi dari istri. Karena wis bejat lawangi, gak iso ditandani ya miring. Wis gantian. Lha niku Nabi sinten Ibrahim. Ayahnya Ismail. Dan paham seperti Dan itu. paham Ismail ganti bojo. Lah itu kan sesuatu yang luar biasa yang membuat kita harus yakin bahwa kehidupan ini adalah
belajar untuk baik, belajar untuk menjadi keluarga yang baik, belajar untuk menjadi suami yang baik, belajar untuk menjadi istri yang baik. Tapi kalau sudah kita niat belajar, ya ada kekurangan, dan kekurangan itu ya harus dimaklumi bersama-sama. Makanya wong resep rumah tangga niku wis siji Pak, maklum, mengerti dan maklum. Nek wis mengerti dan maklum niki wis gak ono tukaran, niku gak ono. Wong kula niki belajar. Kalau disambati sama jemaah itu, ada istrinya, ada suaminya, wis maklum ae gendeng bojoku. Wis ngoten mawon. Wis kau pendeng iku sing lanang. Lha wis ngoten. Maklum wis kaya ngoten. Mengerti dan memahami. Mengerti dan memahami itu membuat mata hati kita makin tajam. Tidak ada emosi di situ. Tapi yang ada itu adalah sebuah kekuatan ilahiyah yang membuat kita ini masih belajar dalam berumah tangga. Luwis, niku sampean yakin. Bismillah, muga-muga barokah. Amin. Kita lihat Nabi Muhammad itu juga punya istri Khadijah. Pada saat Khadijah meninggal, baru beliaunya itu menikah dengan banyak istri. Kemudian Aisyah itu sempat cemburu ketika Rasulullah itu menyebut Khadijah. Itu wis biasa, watak perempuan cemburu itu wis biasa. Manusiawi ya. Manusiawi. Jadi nek cemburu berarti ya sayang. Wis ngono lho, mengerti dan memahami. Wis gak usah ngamuk. Orang kalau marah itu sel-sel tubuhnya itu satu persatu mati. Nah kalau sudah selnya mati, imunitasnya itu akan berkurang. Kalau sudah imunnya lemah, ya ujung-ujungnya tidak bisa bergerak maksimal. Nih wis gak bisa bergerak maksimal, loro, mari loro ngenes, mari ngenes mate Pak. Ya Allah. Kita ini belajar. Kehidupan itu adalah Quran. Apa yang terjadi pada sejarah Nabi dan Rasul itu menjadi ibrah, menjadi sejarah, renungan buat kita bersama-sama untuk selalu banyak belajar, melaksanakan dan menjalani, mengarungi keluarga kehidupan ini. Masya Allah. Insya Allah barokah. Kemudian nek wis mantun memaksimalkan malam hari, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, aqsal ladzi barokna. Kalau niwis koyok ngoten niku Pak, insya Allah dibarokai. Masya Allah. Keluargane dibarokai, umure dibarokai, dunyane dibarokai, kehidupannya dibarokai. Karena tidak hanya kita asro, ya kan? Yang pendekatannya bukan pendekatan materialistik, tapi pendekatan immaterialistik. Itu kalau dua-duanya digandengkan jadi satu, itu kekuatan yang bisa bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, pasti diberkahi semua. Masya Allah. Haulahu juga ya. Haulahu, kiri kanan itu dibarokai. Gak keluargane panjenengan dibarokai, tapi sebelah kiri dan kanan itu ikut dibarokai. Allah. Sampeyan delok wong dodolan minyak wangi ya sebelah ya ambune minyak wangi. Barokah ambune minyak wangi. Tapi nek sampean dodolan iwak asin, ya sebelah kirine ya iwak asin. Ayo. Bismillah, muga-muga niki dadi dalane urip tambah barokah. Amin ya Allah. Amin. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu akan selalu mengerti apa yang sudah kita rasakan. Lalu bagaimana caranya pada saat kita bergerak menjalani kehidupan seperti momentum Isra Mi'raj yang harus kita tarik hikmah pelajaran di balik itu? Bagaimana caranya? Apa yang kita baca? Seperti nabi-nabi membaca dan tirakat di dalamnya. Apa tirakan dan bacaannya? Ketika kita bisa, agar kita bisa diasrokan oleh Allah dalam segala kehidupan kita. Apa itu bacaannya? Kenapa ya? Saksikan setiap Kamis malam Jumat jam 9:30 malam di Radio El Victor dalam gelombang 93,3 FM. Masya Allah.
Ya, baik dulur Al Victor, alhamdulillah kita akan lanjutkan ngaji dulur bersama guru kita Bapak Dr. K. Haji Muhammad Zaki MSI, pengasuh dari Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo, dan juga beliau Wakil Ketua 3 dari Basnas Jawa Timur. Baik, Yai, kita lanjutkan kembali ya Inji. Ya. Wonten pertanyaan ini Yai. Ya. Ada dari Assalamualaikum Yai, dari saya Bu Purni di Tutur. Sejak bulan Recep saya puasa 1 minggu, terus hari Kamis saya puasa. Lalu apa maksudnya? Terima kasih. Mungkin faedahnya Yai. Jadi, faedahnya gimana? Ramadan itu terminal kebaikan. Nggih. Ramadan itu adalah hari yang suci. Nggih. Bulan yang suci. Tahun yang suci. Nggih. Kalau kita mendapatkan keberkahan setelah Ramadan, maka persiapkan diri kita ini tutahhiruhum wa tuzakkihim. Badan kita ini harus bersih, harus suci. Rizki kita ini harus bersih, harus suci. Apa yang kita ucapkan itu harus bersih, harus suci. Apa yang kita lakukan itu harus bersih, harus suci. Makanya ono Recep. Ini sebagai pendahuluannya itu adalah puasa. Dalam rangka tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nek wis bersih kabeh mlebu Ramadan, bulane suci, ketemu mbek wong suci, klop. Punya daya magnesitas yang membuat hidup kita ini makin punya kekuatan besar. Sampeyan dongo insyaallah sundul langit. Masya Allah. Sampeyan merintih di hadapan Allah, pasti rintiannya itu akan dikabulkan Allah. Ojo khawatir, tak turuti kabeh kok. Nek njaluk derajat, ojo kuwatir, derajatmu tak angkat katanya Allah. Wong wis tutahhiruhum wa tuzakkihim sebelum Ramadan. Begitu masuk Ramadan, subhanallah, malaikat yang menempel di tubuh kita ini, subhanallah, riang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini resep yang belum pernah kita ini pahami. Saya ini belajar. Belajar apa? Belajar tutahhiruhum wa tuzakkihim. Dengan apa? Menjadi orang baik. Loh, nek gak iso poso ya dadi wong apik. Nek gak iso sedekah ya dadi wong apik. Apa maneh wis sedekah iso, posone iso, tahajud iso, dadi wong apik. Nah, niku jenenge tutahhirum wa tuzakkihim. Ketemu Ramadan, pontah apa yang ada di bulan suci Ramadan, keistimewaan dan kehebatan Ramadan, Allah akan berikan semuanya tanpa ragu. Jangan khawatir, masa depan kita akan dimulai dari situ. Jangan pernah khawatir, masa depan akan dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut, hidup kita akan dijamin, dijaga, dilindungi oleh Allah. Jangan pernah takut, derajat kedudukan kita dijaga oleh Allah. Niku harus diyakini. Nek gak diyakini ya gak iso, bro. Ayo, sekarang ini momentum yang sangat tepat. Makanya momentum Isra Mi'raj ini menjelang Ramadan, ya harus kita yakini bahwa apa yang kita kerjakan ini bukan kita yang mengerjakan. Bukan kita yang mengerjakan, tapi sesungguhnya ada malaikat Allah yang menggerakkan. Masya Allah. Tapi ini awak dewe tok bergerak sendiri, yo kurang pas. Ya kan? Tidak akan pernah menemukan sebuah kenikmatan spiritual. Tetapi kalau kita ini bergerak, kemudian kita sundul dengan apa yang tadi saya sampaikan, subhanallah, gerakan kita ini bukan hanya kita yang menggerakkan, tapi Allah yang menggerakkan setiap gerakan kita. Pasti gerakan itu akan manfaat, pasti gerakan itu akan terbimbing, pasti gerakan itu akan mendapatkan ridho dan keberkahannya. Itu yakini semua.
Masya Pun. Allah. Muga-muga barokah. Amin, amin, amin. Masya Allah. Betul. Lanjut Yai. Nggih. Ini ada yang bertanya Yai. Assalamualaikum Yai. Apa hukumnya memberi makan burung peliharaan dengan hewan jangkrik itu tadi? Ya, ini sebenarnya kanibal. Artinya gimana Yai kanibal? Membunuh jangkrik ya dosa. Enggak imangan ya oleh barokah. Iya. Ya nek iso dilakoni ya kelakono. Nek gak iso ya gak usah dilakoni. Ya menurut saya ya sebaiknya ndak usah, masih ada makanan lain yang masih perlu. Oh. Masih bisa. Iya kan? iya. Tapi nek jangkrik marang ngono diumpakno nang nggon kono kan sama dengan menyakiti jangkrik. Iya. Nek kula niki dereng wong sufi. Tapi nek pendekatannya sufi yo aja. Karena saya ini orang biasa ya wis manuke seneng karena jangkrik ya wis gak apa-apa. Niku pendekatan saya. Wong tutu orang sufi. Iya. Tapi nek sampean wong sufi ya wis gak usah niku ya gak oleh ngelano napa hewan niku mboten usah. Pun mugi-mugi barokah. Masya Allah, leres ya. Baik, satu pertanyaan ini yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yai Zaki Bati Tanglet. Bagaimana Yai agar hati kita istiqomah suci dan bersih dan bisa melakukan ibadah dengan tenang, mendapatkan keberkahan dari apa yang kita ibadahkan. Matur sembah nuwun dari Bu Tuti Surabaya. Ngeten Bu Tuti. Jenengan kali kula belajar dadi wong apik mawon. Ayo belajar, jangan pernah letih dan lelah untuk menjadi orang baik. Sebab orang baik itu Allah kasih nur. Cahaya itu bisa menerangi pikiran, hati dan perilaku kita. Masya Allah. Saat cahaya itu bergerak dan bisa menerangi orang lain, sesungguhnya orang yang bisa kita terangi lalu berubah menjadi baik, sesungguhnya itu adalah value yang kita persembahkan di hadapan Allah. Masya Allah. Nilai yang sesungguhnya sangat luar biasa. Karena hidup kita ini bukan hanya hidup untuk diri kita, bukan untuk diri kita, tapi hidup untuk orang lain. Sepanjang kita berbicara, berpikir, bertindak untuk orang lain, kemaslahatan orang lain, jangan pernah hidupmu tidak akan pernah dipikirkan oleh Allah. Masya Allah. Pasti akan dipikirkan oleh Allah. Bentah dalam niki wis ngrasakno. Saat kita berpikir, saat kita berperilaku, bertindak untuk orang lain dan manfaat untuk orang lain, Allah tidak akan pernah tidak memberikan sesuatu kepada kita. Masya Allah. Pasti Allah itu akan memberikannya. Wis gak usah njaluk dikai sampean. Niku pun kula rasakan. Masya Allah. Dibanding kalau orang itu hidup hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa pernah peduli terhadap orang lain, mereka bisa ketawa di dunia, tetapi mereka akan menangis di hadapan Allah. Allahu Akbar. Makanya ayo kita rubah mindset hidup kita ini. Bersama saya kita rubah bersama-sama. Saya selalu mengatakan saya ini bukan orang baik, tidak. Saya ini orang sufi, bukan. Tetapi saya ini orang yang selalu banyak belajar untuk menjadi orang baik. Allah. Saat kebaikan itu melembaga dalam pikiran, hati dan perilaku saya, itu akan punya daya magnesitas yang bisa menggerakkan potensi yang ada pada diri saya. Dan potensi itu insya Allah akan menyinari orang lain. Saat orang lain tersinari, sesungguhnya itulah kebahagiaan spiritual yang belum pernah rasakan. Saat mereka tersenyum, hati kami tersenyum. Saat mereka bahagia, saya bahagia. Kebahagiaan spiritual itulah yang membuat hidup kami akan semakin yakin untuk terus berbuat untuk orang lain. Masya Allah. Itulah yang harus kita pegangi dalam hidup ini. Jangan hanya sekedar kita hidup begitu saja tanpa berpikir seperti itu. Saya ini belum belajar. Mas Isa, selalu saya sampaikan bahwa hidup ini adalah terminal. Hidup ini adalah sesuatu
yang harus kita bentuk. Nggih. Kalau tidak kita bentuk mulai sekarang, kita tidak akan pernah merasa dibentuk oleh Allah di akhirat. Allah. Bentuklah yang baik menjadi orang baik. Nggih. Poleslah hidup kita ini menjadi baik. Saat kita bisa memoles hidup kita menjadi baik, insya Allah hidup itu akan dipoles dengan Tuhan. Masya Allah. Polesan Tuhan itu akan sangat luar biasa. Sentuhannya sentuhan tulus ikhlas, dan kita akan diletakkan oleh Allah di tempat yang terbaik di hadapan. Masya Allah. Yakini itu. Nggih. Bontah urip niku nek kula tingali wis gak usah aneh-aneh. Nggih. Apa yang terjadi di depan kita ini Dijalani. jalani saja. Kalau ada yang bilang ngomong gini ya, ngurusi awak dhewe gak iso apa mau ngurusi wong. Itu yang salah. Itu yang salah ya. Wong nek pikirane koyo ngono ku biasa ndak pernah bahagia, ndak pernah maju. Bontah, kula yakin 1000%. Nggih. Orang kayak begitu ndak akan pernah hidup baik, ndak akan pernah hidup bahagia, ndak akan pernah sukses. Ya Allah. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang tidak hanya bisa memikirkan dirinya sendiri, Nggih. tetapi mereka bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Bunda, subhanallah, saya ini selalu menyampaikan kepada kolega-kolega saya, sing duwe pabrik itulah ladang berjuang. Masya Allah. Yang punya industri, yang karyawannya banyak, itulah ladang Anda berjuang. Ladang untuk berjuang malahan. Kenapa? Nggih. Menjadi ladang ibadah berjuang. Saat engkau energimu habis terkuras memikirkan industri pabrik engkau, Nggih. yang karyawannya ratusan ribuan orang, Nggih. dan mereka secara ekonomi terpenuhi semuanya. Masya Allah. Nggih. Keluarganya terjamin secara material. Oh Allah. Tidak kelaparan semuanya. Nggih. Mereka bahagia semuanya. Nggih. Kebahagiaan yang mereka rasakan itulah kenikmatan yang luar biasa, dan itu adalah lahan ibadah. Masya Allah. Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Berjuang apa? Bekerja keras untuk membuat usaha kita ini makin produktif. Tidak hanya orang ibadah itu masjid mawon, gelar sajadah, itu kan kebaikan untuk diri sendiri, gampang. Wong nek apik untuk dirinya sendiri itu gampang. Tapi wong nek apik untuk orang lain itu yang susah. Allah. Nggih. Ibadah untuk dirinya itu gampang, tetapi kalau ibadah untuk orang lain itu yang susah. Masya Allah. Justru ibadah di orang lain itulah yang membuat malaikat itu selalu tersenyum. Nggih. Itu adalah manusia yang terpilih. Nek dikategorikan itu adalah manusia pilihan Allah. Hanya Allah memilih manusia yang punya usaha, kemudian mereka bekerja keras mempertahankan sampai produktif, kemudian seluruh karyawannya, ribuan karyawannya itu, subhanallah, bisa tersenyum, Masya Allah. bisa bahagia, Nggih. bisa menikmati. Nggih. Anak-anaknya tercukupi dari usaha itu. Nggih. Tidak ada yang tidak tercukupi. Itulah kenikmatan yang sungguhnya di mata Allah itu akan luar biasa punya value, punya nilai, dan itu adalah aset yang kita persembahkan di hadapan Allah. Aset termasuk aset ya. Itu aset intangible, aset yang tidak kelihatan, tetapi itu menjadi kekuatan besar saat kita menghadap Allah. Saya ini selalu menyampaikan kepada teman-teman kolega saya yang pengusaha, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Masya Allah. Jangan pernah sedih saat kita terhimpit. Jangan pernah goyah ketika situasi sulit selalu menghantam kita. Hadapi semua dengan keteguhan dan keyakinan kuat.
bahwa di depan itu ada surga. Masya Allah. Di depan itu ada malaikat yang selalu menjaga kita. Di depan itu ada ridhonya Allah. Saat kita songsong itu semua, sesungguhnya itu menjadi daya pemantik yang luar biasa, yang membuat kita makin teguh kokoh berjuang beribadah sesuai dengan profesi yang kita lakukan. Masya Allah. Subhan. Baik, Yai, karena waktunya juga terbatas, Yai, mungkin kita bisa tutup dengan doa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, muka-muka almarhum Bapak Haji Arifin, keluarga besar Bapak Anton, keluarga besar Ibu Haja Eti, keluarga besar Ibu Hajawati, khususan putra beliau. Aku ingin ikut nangis ya. Subhanallah. Subhanallah, telur-telur kula sing sampun dipundhut kali Gusti Allah. Ya. Penyiar radio El Victor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, begitu ikhlas dan ibadahnya selalu membuat saya yakin bahwa itu adalah pahala yang luar biasa dipersembahkan Allah. Jadi penyiarnya Allah di akhirat. Amin ya Allah. Dan para pendengar radio El Victor dimanapun berada, yang selalu istiqomah, yang selalu berdoa, yang selalu ikhlas, yang selalu tabah, yang selalu subhanallah, selalu sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Saya doakan pertama, mudah-mudahan dosa. Kedua, orang tua kita semuanya diampuni oleh Allah, amalnya diterima Allah dan diberikan tempat yang mulia di sisinya. Dan kita berdoa sekali lagi, ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mendengarkan pengajian di radio El Victor ini, pertama selalu siha wa afiyah, panjang umur, kemudian diberikan rezeki yang banyak dan barokah, keluarga makin sakinah mawaddah warahmah, putra-putri saleh salihah hidup selalu terbimbing di dunia khatal akhirah. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi umurina wa rizkina wa ahlina wa auladina wa azwajina kama barakta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.